Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah cerita dengan judul Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar atau membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam? Beliau adalah nabi yang diutus kepada umat manusia yang terdahulu dan juga rasul yang pertama. Menurut beberapa riwayat, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga merupakan manusia pertama di muka bumi yang membuat kapal untuk berlayar dengan petunjuk dari Allah. Yuk, kita simak bersama-sama kisah perjuangan dakwah beliau pada umat manusia. Nabi Nuh diutus ketika manusia menyembah berhala dan tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran. Kemudian Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengisahkan kisah Nabi Nuh dan kaumnya dan azab berupa taufan yang membawa banjir yang besar dan diturunkannya pada mereka yang kafir, dan juga kisah penyelamatan yang dia lakukan terhadap orang-orang yang berada dalam kapal. Allah mengisahkan ketika Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Quran surat ayat 25 sampai 26. Nabi Nuh dengan sabar berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beliau juga mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang Ia anugerahkan kepada mereka. Namun, tidak ada yang mau beriman kepadanya, kecuali hanya sedikit saja. Karena sikap kaumnya yang selalu menentang, Nabi Nuh kemudian mengadukan mereka pada Allah. Begitulah kaum Nabi Nuh. Tidak sedikit pun mereka mau memperhatikan nasihat dan ajakan beliau. Lalu setan pun membisikkan pada kaum orang-orang soleh tersebut untuk membuat patung dan diberi nama dengan nama-nama mereka dan disimpan di majelis-majelis mereka. Hingga kemudian setelah orang yang berilmu di antara mereka mati, mereka mulai menjadikan patung itu sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Lalu mulailah Nabi Nuh membuat kapal itu. Setiap kali pemimpin kaumnya melewati Nabi Nuh, mereka mengejeknya. Nabi Nuh membangun kapal
air bah yang sangat besar, banjir yang sangat tinggi, seolah mencapai puncak gunung. Banjir yang paling besar dalam sejarah manusia. Pada saat itu, Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang jauh dan terpencil dan tidak ikut naik kapal. Hai anakku, naiklah kapal bersama kami. Janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Kanaan pun menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat meliharaku dari air bahaya. Tidak ada perlindungan hari ini dari azab Allah, selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Anak Nabi Nuh tidak mau mendengarkan seruan dari ayahnya. Ia lebih memilih bersama orang-orang yang kafir. Hingga akhirnya ia binasa dan tenggelam bersama mereka. Demikian pula istri Nabi Nuh ikut tenggelam bersama orang-orang yang kafir karena menolak ajakan suaminya untuk beribadah hanya pada Allah saja. Semua penduduk di bumi telah binasa dan tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman pada Allah. Demikian teman-teman, Nabi Nuh bersama orang yang beriman yang berada di atas kapal diselamatkan oleh Allah dari azab yang diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir. Allah menyisakannya di banyak tempat di dalam Al-Quran agar kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk milenial dan